Satu kalimat warisan leluhur. Hiduik basuku mamaga suku. Hiduik bakampuang mamaga kampung. Hiduik banagari mamaga nagari. Inilah rumusan hidup yang membentuk jiwa orang Minang selama berabad-abad. Mari kita bedah hikmahnya sampai ke akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi, salam adat bagi kita semua baik yang berdiri tegak di tanah kelahiran Darek maupun yang sedang merantau jauh di seberang lautan. Banyak orang mengenal Minangkabau dari keberanian merantau, dari kekuatan berbicara, atau dari keindahan rumah gadangnya. Namun sesungguhnya yang membuat budaya ini tetap kokoh berabad-abad lamanya, tak tergerus zaman dan tak hilang terbawa arus modernitas, bukanlah hal-hal yang tampak mata saja. Di jantung kebudayaan, Minangkabau yang tak pernah lekang oleh waktu, berdiri kokoh satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tatanan adat warisan leluhur yang tidak bertentangan, melainkan justru bersumber dari kebenaran syariat ilahi. Rumusan suci adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bukan sekadar ucapan lisan yang sering kita dengar di upacara. Ia adalah fondasi, ia adalah napas, ia adalah panduan hidup yang membentuk watak, pola pikir, serta sikap hidup setiap orang Minang dimanapun ia berada. Salah satu perwujudan nyata, paling sederhana namun paling mendalam dari prinsip agung ini, tertanam dalam pepatah luhur yang menjadi pedoman rasa tanggung jawab dan rasa memiliki kita semua. Hiduik basuku mamaga suku, hiduik bakampuang mamaga kampung, hiduik banagari mamaga nagari. Kalimat pendek ini menyimpan makna yang sangat luas. Apa makna sesungguhnya dari setiap katanya, dan bagaimana ia menyatu sepenuhnya dengan tuntunan ilahi? Mari kita renungkan perlahan sampai selesai dan biarkan maknanya meresap ke dalam hati. Pepatah ini bukan sekadar kata-kata indah untuk dihafal. Ia adalah sebuah urutan tanggung jawab yang berjenjang, teratur, jelas batasnya, namun saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa menjaga nagari dengan baik jika belum mampu menjaga kaum sendiri, dan tidak bisa menjaga kampung jika tidak harmonis dengan tetangga. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, hiduik basuku mamaga suku. Artinya, saat hidup dalam lingkungan kaum dan suku, wajiblah kita menjaga nama baik, kehormatan, serta keutuhan kaum itu sendiri. Perlu kita pahami, sistem kekerabatan Minangkabau adalah sistem matrilineal yang garis keturunannya ditarik dari pihak ibu. Hal ini menjadikan ikatan antar sesama kaum dan kemenakan sangat erat, sangat kuat, dan penuh tanggung jawab. Kaum bukan sekadar daftar nama dalam silsilah kaum, adalah tempat kita lahir, tempat kita tumbuh, tempat kita berlindung saat sedih, tempat kita berbagi saat senang, dan tempat kita kembali saat dunia terasa asing. Karena itulah, menjaga nama baik kaum menjadi kewajiban mutlak. Artinya, jangan berbuat hal yang memalukan keluarga besar, jangan mengambil hak kemenakan yang lain, jangan menyakiti hati sesama saudara sekaum. Kita juga wajib melindungi harta pusaka tinggi yang tidak boleh dibagi, serta mengelola dengan bijak harta pusaka rendah untuk kebaikan bersama. Jika satu orang berbuat salah, seluruh kaum akan merasakan dampaknya. Sebaliknya, jika satu orang berjasa, kemuliaan itu juga menjadi kehormatan kaum semua. Kedua, hiduik bakampuang mamaga kampung. Artinya, saat hidup menetap di sebuah kampung, wajiblah menjaga kerukunan, ketertiban, dan keharmonisan di lingkungan itu. Setelah kita mampu menjaga diri di dalam keluarga besar,
Tanggung jawab kita meluas ke lingkungan tempat kita tinggal sehari-hari. Di kampung, kita hidup berdampingan dengan tetangga dari berbagai kaum, dari berbagai latar belakang, bahkan mungkin dari suku yang berbeda. Maka ikatan persaudaraan tidak boleh berhenti pada darah sendiri saja. Menjaga kampung artinya banyak hal. Tidak menimbulkan keributan yang memecah belah, bersedia membantu tetangga yang terkena musibah tanpa diminta, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga keamanan bersama saat hari raya atau musim panen, hingga menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak di kampung. Sebagaimana pepatah juga mengatakan, tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Damainya kampung adalah syarat bahagianya kita semua. Ketiga, Hidwik Banagari Mamaga Nagari. Artinya, saat hidup di wilayah nagari, wajiblah menjaga kemajuan, kedaulatan, dan kehormatan nagari sebagai kesatuan yang lebih luas. Nagari adalah wadah tertinggi tatanan sosial adat Minangkabau yang berdiri sendiri berdasarkan musyawarah dan mufakat. Di dalamnya menyatu berbagai kampung, berbagai kaum, dan berbagai kepentingan menjadi satu kesatuan masyarakat yang mandiri. Maka menjaga nagari berarti kita menghormati keputusan musyawarah para pemangku adat, tidak melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama, berusaha mengembangkan potensi nagari agar makin sejahtera, serta menjaga nama baik nagari saat kita pergi keluar. Jangan sampai kita berkata atau berbuat hal yang membuat orang lain memandang rendah nagari kita. Setiap warga, tanpa terkecuali kaya maupun miskin, tua maupun muda, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadikan nagari tempat yang aman, adil, dan sejahtera bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Seringkali kita bertanya, dari mana asalnya semangat menjaga berjenjang seperti ini? Apakah hanya aturan adat semata? Ternyata jauh lebih dalam nilai-nilai mulia ini sepenuhnya senafas, sejalan, dan tidak bertentangan sama sekali dengan tuntunan agama yang kita peluk. Sangat indah kesesuaiannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum narau wa kuduhan nasu wal wijaratu alaiha malaikatun ghiladhun syidadullah yashunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengajarkan kita sebuah prinsip besar. Tanggung jawab seorang mukmin tidak berhenti pada dirinya sendiri. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Tanggung jawab itu dimulai dari menjaga diri sendiri dari perbuatan buruk, kemudian meluas kepada keluarga terdekat, kerabat, lingkungan tempat tinggal, hingga masyarakat luas. Inilah persis semangat yang dihidupkan dan diwariskan oleh leluhur Minang kita berabad-abad yang lalu saat mereka menyatukan adat dan agama. Kita menjaga bukan karena takut pada hukuman orang semata, bukan karena paksaan aturan tulisan, melainkan karena kesadaran yang dalam. Semua orang, semua lingkungan, semua amanah yang ada di hadapan kita, kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pemilik segala kehidupan. Dari pepatah sederhana inilah, perlahan terbentuklah jiwa yang luas dan pandangan hidup yang terbuka pada diri orang Minang. Kita senantiasa diajarkan untuk menjaga tempat manapun kaki berpijak, menghormati sesama manusia tanpa membeda-bedakan, serta menjaga martabat keluarga dan bangsa tanpa memandang beda suku, beda ras, beda asal-usul,
atau beda keyakinan sekalipun dalam hal urusan kemanusiaan. Kita meyakini sepenuhnya kebenaran firman Ilahi, bahwa pada hakikatnya semua manusia diciptakan setara, berasal dari satu nenek moyang yang sama. Tidak ada yang lebih mulia karena darah atau kekayaan. Derajat kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan dan meninggikan seseorang hanyalah ketakwaannya kepadanya serta amal kebajikan yang ia lakukan di dunia. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan watak orang Minang yang sejati, bangga pada budaya sendiri, namun tidak pernah sombong kepada orang lain, teguh memegang prinsip kebenaran, namun tetap lembut dan terbuka bersaudara dengan siapa saja, serta selalu berusaha menjadi orang yang membawa kebaikan, bukan kerusakan, bagi lingkungan dimanapun ia berada. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Semoga kita senantiasa mampu menjaga amanah besar ini, menjadi kemenakan yang baik bagi kaum, menjadi tetangga yang rukun bagi kampung, menjadi warga yang berbakti bagi nagari, dan menjadi hamba yang taat serta bermanfaat bagi sesama manusia, semuanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pesan ini menyentuh hati, atau jika ada bagian yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan sopan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara dan kerabat kita yang lain agar nilai luhur ini tetap hidup dan terjaga di hati generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.